Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalian semua, wahai Bani Israel, apa kamu itu tidak tahu toh, bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kamu sembunyikan maupun apapun yang kamu lahirkan, kamu tampakkan. Allah tahu semua. Ya, Allah tahu semua. Nah, masalahnya kita ini kan kadang tidak jujur itu karena menganggap bahwa Tuhan tidak tahu, tidak melihat. Tuhan seperti orang tua atau atasan kita yang bisa kita kelabui waktu kecil. Dari mana tadi kamu? Dari musola. Padahal di musola dia bermain. Tapi kan jawabnya dari musola. Dia barusan dari halaman musola main jubritan sampai malam. Dari mana kamu? Dari musola. Jawabannya benar enggak? Benar, enggak bohong. Memang dari musola. Persoalan di musola itu berantem, bermain, atau beribadah itu urusan kedua. Itu mulai cara memanipulasi dengan tidak berbohong tapi menyamarkan. Ada lagi yang sebaliknya. Dari mana kamu? Dari masjid, padahal dari dugem. Nah, kebohongan itu jika di depan manusia tidak akan ketahuan. Kalau tidak benar-benar terpasang CCTV dengan jelas. Tetapi di depan Allah, dari mana kamu? Maka tidak bisa kita jawab dari masjid kalau memang tadinya kita itu di diskotik. Kenapa? Karena di akhirat itu, selain Allah mengetahui apa yang lahir dan apa yang disembunyikan, nanti di padang mahsyar kan ditampakkan semua CCTV itu. CCTV di dunia ini, Allah pasang CCTV itu tidak hanya untuk tempat-tempat publik. Di setiap manusia itu ditempatkan memori unlimited itu untuk merekam seluruh kejadian kita. Sehingga Allah itu tahu betul siapa di antara kalian yang beriman, siapa di antara kalian yang kufur. Ya. Nggak usah disembunyikan, wes. Nggak usah ada rahasia-rahasia kalau sudah di depan Allah itu. Ini yang dimaksud dengan awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, termasuk isi kitab. Isi kitab yang tidak disampaikan ke umatnya. Khawatir ribet, khawatir ini dan seterusnya. Maka di sini disebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yahunnun. Sebagian dari mereka itu ada orang-orang yang buta huruf. Buta huruf nak ngerti malah megang Taurat ya ditafsirkan nggak karu-karuan. Karena kebanyakan orang-orang yang ulama Bani Israel saat itu ya hanya menduga-duga saja bagaimana cara beribadah, cara ini disebut illa yahunnun. Amani, hanya berangan-angan saja. Sekarang mulai marak juga campur-campur peribadatan dengan hal lain. Misalnya ya, silakan yang mau pakai dengan cara meditasi. Orang-orang yang tidak mengenal Islam, tidak apa-apa, ya memang itu milik mereka, ya kan? Lalu sampean campur. Sampean ngerti sholat, ngerti apa, setelah sholat meditasi. Nah ini namanya apa yang sudah baik, dirubah tidak tentu lebih baik.
sama dengan kitab Taurat. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan ada sebagian dari orang-orang itu, enggak semuanya bodoh ya, enggak semuanya buta huruf. Ada yang pinter juga kebangetan, pinternya itu membuat kitab, minimal kitab tafsir dari kitab Taurat waktu itu, ya. Kemudian kitab itu diberi judul bla 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 bla, tapi penulisnya tetap sama. Nah, maka penulis kitab yang kemudian dia mengaku ini dari Allah enggak banyak sekarang. Gusti Allah dawuh wonten kitabe karangane Syekh Susilo Bambang Mrono-Mrono, gitu kan? Atau karangane Ustadz Al Mukarram Masroni dalam judul apa? Apa judulnya Masroni? Ar-Roniyu Al-Gresi'u, disebutkan begini. Itu semua adalah benar. Nah, ini hadza min indillah. Hanya untuk apa? Hanya untuk agar disukai masyarakat. Hanya untuk agar mendapatkan materi yang banyak. Nah, ini sudah yang bahaya. Maka di situ disebut tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Nah, coba sudah dapat hidayah, sudah dapat dispensasi untuk benar-benar mengikuti ajaran Rasul, tetapi malah dirubah. Dia bikin kitab yang kitab itu hanya agar umat senang, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Juga untuk dapat cuan, dapat duit. Kalau dia dapat punya kitab yang sesuai dengan kehendak manusia, malah enak. Tapi kata Allah, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Loh, jangan salah, mungkin mereka dapat duit banyak atau dapat sokongan dari masyarakat dengan membuat kitab-kitab tafsir yang menurut nafsunya dan akhirnya sesuai dengan masyarakat. Tapi nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Jadi gimana? Ayat ini mengajarkan kita begitu. Ya, dari ternyata orang-orang yang mengatakan bahwa ini loh yang benar dalam Quran ya, ternyata di zaman yang kemudian membuat bukan tandingan sebenarnya, tapi membuat tiruan yang aspal, mirip asli tapi palsu. Itu tadi Mas Denny, sudah ditafsirkan menurut kepentingannya masing-masing. Sehingga jangan salah kalau ada dua orang berselisih di waktu yang sama, di tempat yang sama, lalu kemudian oleh orang-orang itu mendapat hukum yang berbeda. Ini haram, itu halal. Tergantung wani piro. Itulah. Jadi semakin mahal ya semakin enak hasil produk hukumnya. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang mendapat siksa dari Allah melalui manusia, ya, atau langsung dari Allah. Tapi semua itu adalah mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Semuanya ya karena perilakunya sendiri, hingga nanti di akhirat mendapatkan siksa itu. Jadi sekali lagi, ternyata di zaman Bani Israel itu sudah banyak juga seperti yang kemarin kita bahas,
al-ulama'u Bani Israel. Mereka orang-orang yang ahli agama Taurat saat itu, tapi kemudian dia memecah belah, segala macam. Nah, itu yang sering saya sitir dari hadis Nabi tentang janganlah membuat satu tiruan dengan mengatakan itu dari Allah, ya. Berat itu nanti hukumannya soalnya. Kalau apa yang tidak dari Allah tapi kita akui itu dari Allah. Atau ya sebenarnya itu hanyalah kaul seorang ulama tapi kita jadikan pedoman utama padahal kaul. Harusnya ya kita lihat bagaimana Al-Qur'an mengajarkan. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi, tanyakan. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya ingin mengelaborasi begini ya, Tul, ya. Jadi bimbingan Allah melalui kitab di setiap para nabi itu harusnya ya kita laksanakan apa adanya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi orang-orang beriman itu tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain terhadap para rasul itu. Mereka kalau ada perintah ya cukup sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Wes. Pilihannya hanya itu. Qul aminu aw la tu'minu, kata Allah. Kamu itu berimanlah atau tidak beriman, sawa'un alaina, wes padha wae. Ya, padha wae bagi kami, tapi tidak padha wae bagi kamu. Karena kalau kamu beriman tentu akan nih derajatnya, ya. Nah, di masa lalu ternyata ada juga manipulasi ilmu agama dan iman itu, yakni apa? Mereka membuat kitab-kitab tafsir dari Taurat berdasarkan pendengaran mereka sendiri, berdasarkan seolah-olah itu benar dari Allah. Nah, ini yang bahaya. Kalau sekarang ternyata ada, nah ini yang harus kitanya hindari. Ya. Oke, saya rasa itu. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan baik tentang ayat-ayat kemarin, yang sebelum-sebelumnya yang mungkin terlalai, atau ayat yang ke-17, 18 ini. Silakan. Maaf, Gus. Izin mengingatkan, katanya mau ngasih resep itu apa itu jaga kesehatan jasmani rohani. Oh ya, oh ya, oke. Melek dulu, ngantuk ini gimana ini? Karena kenyang ini. Pekan lalu belum ya, saya hari Kamis belum menyampaikan ya. Ini hari apa sih ini? Ahad. Kita mulai puasa Kamis ya. Kamis saya belum sempat nyampaikan ya, tips untuk kesehatan, jaga kesehatan jasmani rohani di kajian tafsir belum? Di kajian belum, apa ini biar juga untuk semuanya. 1, jaga kesehatan jasmani. 2, jaga kesehatan rohani. Kesehatan jasmani 1A, B, C. 1A, jaga pola makan. Nah, ini tadi malam sudah saya sampaikan dalam live streaming, tapi tidak apa-apa, saya ulang di sini. Jaga pola makan. Yang dimaksud dengan jaga pola makan, itu nggak usah aneh-aneh makannya. Makannya yang wajar-wajar saja. Kalau biasanya makannya bolek, ketela pohon, ketela
Rambat, ya sudah itu aja, nggak usah dirubah keju. Aku suka singkong, kau suka keju. Nah, nggak usah aneh-aneh. Nanti perutnya kaget. Apa? Perutnya kaget. Wes, mentang-mentang puasa terus yang di depannya kolak, jengkol, apa? Cendol, orson. Oh. Tahu orson kan? Wes, biasa-biasa saja. Selanjutnya makanan itu jangan dikenyang-kenyangin. Kalau pas waktu sahur, kalau tidak terbiasa, tapi harus ya tetap sahur, harus bangun. Jangan tidak bangun. Sahur itu bukan hanya tentang kuat dan tidak kuat. Bukan hanya tentang nutrisi, tetapi tentang meneguhkan. Meskipun tidak harus diucapkan dengan lisan nawaitu soman gotin, tidak harus, tapi itu menjadi peneguhan bahwa ketika saya bangun mengorbankan ngantuk saya untuk meski seteguk dua teguk air, ini saya benar-benar niat puasa. Bangun. Ya. Saya bahkan mewajibkan diri saya sendiri itu. Apapun. Jadi zaman yang puasa dengan sahur dan tidak sahur itu dapat kekurangan satu itu kalau yang tidak sahur. Bangun, tetapi cukup dengan apa? Jangan makan yang banyak sak piring sekian. Biar besoknya kuat. Kuat apa ya? Kuat tidur malahan. Kalau kekenyangan. Tidur kekenyangan. Maka itu tadi. Minum minimal 1 liter, setengah liter. Kalau bisa 1 liter. Bagus kalau air hangat. Lah. Setelah itu madu 1 sendok. Sama juga udah minum madu belum? Madu mongso wis. Madu mongso. Ya opor. Madu. Sesendok madu, tapi madu yang asli, jangan. Tapi semua ngaku madu asli. Orang-orang nggak punya madu ya, madu semua. Madu TJ, Gus. Sendok. Hah? Madu TJ. Apa itu TJ itu? Botolan. Malah promosi iklan nih gini, Iklan. Oh, dibayar berapa itu endorse-nya itu? Jadi madu, lalu sebatang pisang, bukan batangnya ya, pisang 1 buah, atau kurma 1-2 buah. Wes, itu sampean kalau makan minumnya banyak, insya Allah sehat walafiat paginya. Ya, itu pola makan sahur. Lalu pola makan buka, aturannya kalau buka jangan minum es. Wah, nah ini Gus susah. Oh ya pawanas ya. Aja minum es. Oh Mas Yoyo guyang-guyu. Aja. Mas Muslim, Lampung. Lampung. Mas Yasin, Pak Burman minum es ya? Kopi, Gus. Kopi. Buka pertama itu air putih. Air putih hangat. Sunnah Rasul enggak? Air putih. Setelah itu buah lagi, entah kurma, bisa jeruk, bisa apel, bisa pisang. Jangan gorengan. Gorengan campur lombok. Enak, Gus. Enak. Habis itu sampai bolak-balik ke kamar mandi pisang, air putih, jangan es, jangan gorengan, masih. Setelah itu jangan langsung makan nasi. Sholat dulu, maghrib, ditunggu sama jamaah.
mentang-mentang puasa terus nggak jamaah, alasannya ini buka puasa juga menyegerakan, ini ibadah apa? Orang kesusu makan, ditunggu salat biar jamaahnya juga dapat. Karena Rasulullah juga begitu, takjil aja. Setelah itu sholat. Nah, ketika sholat maghrib jangan mikir botok yang di rumah. Duh, sholat mikir, duh mangketok sambel enak gitu jelas ya. Aduh. Nah, Ini itu, Gus. enggak karu-karuan sholatnya ini. Itu yang kameranya nggak dinyalain ini, melek apa enggak nih? Benar kita takjil, tapi ketika menyegerakan sholat, jangan alasan gini, Gus. Ya lebih baik ketika makan itu mikir sholat, daripada sholat mikir makan. Maka makan dulu lah. Alasanmu itu. Ya, sudah. Makan tadi itu aja, cukup takjil. Setelah itu sholat ya setumakninah mungkin. Baru kemudian buka puasa. Ya, buka puasa itu buka puasa, bukan buka dendam. Dendam. Sejak pagi lihat orang jual cendol, wah awas kamu. Sejak pagi lewat ada bau apa? Gorengan botok pindang, masya Allah, awas kamu nanti. Itu maghrib, awas kalau ketemu. Sikat habis nanti. Ya kan? Akhirnya begitu sudah selesai sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, wah sikat semua, glogok-glogok, wah tidak boleh. Nih, perut kita itu membutuhkan jeda untuk makan dengan pelan. Tidak benar ini, benar. Zaman harus menjaga kesehatan benar. Dijaga. Jadi makan seadanya saja. Seadanya. Jangan kalau kemudian kemarin biasanya menu biasa-biasa sekarang diwadah-adakan mulai daging onta, daging kuda, daging jerapah. Waduh. Enggak usah. Kemarin makannya apa biasanya? Lauknya apa biasanya sebelum puasa? Sambal, Gus. Lele, Gus. 3T toh? Tahu, tempe, Telur. terong. Nah, kan? salmon, Gus. Salmon. Gayamu. Salmon ini mesti nih Kak wong Madiun nih. Ya tahu 3T. Tahu, tempe, terong. Wes, cukup sehat. Nah ini enggak. Depannya apa? Botok, sambel, apa lagi? Jengkol, pete. Jengkol, pete, wah banyak. Ya itu yang kemarin kita bahas. Dikasih manna wasalwa, saya jaluk apa? Wafumiha, wabasoliha, wa'adasiha. Gak eling kemarinnya kita bahas. Bani Israel. Jangan sampai malah Ramadan kita malah menguatkan tradisi Bani Israel. Jadi akhirnya tadarusnya kurang, jus nggak tahu berapa, sewibuk di dapur terus. Ya sudah, itu pola makan. Itu pola makan. Nah sekarang gimana dengan yang kedua, pola tidur, istirahatnya? Istirahat sampean itu harus cukup. Istirahat sampean itu harus cukup. Enak toh? Enak ngaji di sini tuh. Istirahatnya cukup. Dengan cara gimana? Ini dulur. Sampean tidur itu jangan lebih kalau malam dari jam 11. Jangan sampai. Paling lambat jam 11. Kalau bisa jam 10 sudahi. Tidur kenapa? Karena tarawihnya Rasulullah itu tengah malam. Sepertiga malam terakhir. Ikuti itu dengan cara apa? Tidur lebih awal, jam 10 atau jam 11. Begitu sampean tidur jam 10, maka 11, 2, 11, 13, 11, 12, 1, 2, 3.
4, jam 3 atau jam 4 sampean itu sudah tidur hampir 5 jam setengah. Asalkan tidur sampean berkualitas, ndak mikir utang. Ya toh, ndak mikir keramik kulkas tetangga, sampean tidurnya enak. Ada teman saya tidur, kalau lihat bantal gitu langsung ngorok. Sebelum tidur udah ngorok. Nah, kalau tidurnya semacam itu, insya Allah sehat. Apalagi kalau apalagi kalau paginya bulu tangkis apa, itu sehat itu. Ada teman saya begitu. Apalagi kalau kemudian sahurnya salmon. Nah, ya, jadi tidur yang berkualitas, malam 5 jam itu sudah enak sehat. Malam jam 3, setengah 4 zaman bangun, insya Allah sehat untuk tahajud itu. Amin. 11 rakaat. Nah, setelah itu lanjut dengan sholat fajar. Setelah witir, wiritan, sahur, lalu sholat fajar. Itu rakaatul fajr. Khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sudah, jangan ribet buka status waktu sahur. Sholat fajar. Setelah sholat fajar, nunggu paling 2-3 menit wiritan. Sholat subuh, qobliyah, sholat subuh. Setelah sholat subuh, kadang nunggu tafsir gini, bagi yang witan, hampir setengah jam itu, atau 1 jam. Pakai jalan-jalan, halan-halan. Jangan tidur. Tidak boleh sama Rasulullah tidur habis subuh. Kata Rasulullah, tidur habis subuh itu bikin orang fakir. Fakir, baik fakir ilmu maupun fakir harta. Ya, dulu ada teman saya itu, kalau nunggu tafsir itu mesti minimal 30 menit itu, bawa bantal, kaos singlet, jelas itu. Setelah saya tunjukkan hadisnya, sekarang berubah. Memang dia orang baik kok. Berubah sekarang. Jadi matanya dijenjet ke atas ini. Karena untuk menahan diri, karena biar nggak ngantuk. Caranya apa? Kalau mau, bisa ikuti yang milik saya. Saya kalau nunggu sampean ngaji itu, saya langsung jalan-jalan, ganti training, kaos, jalan, bawa konter, wiritan, sambil jalan, menghirup udara segar, mumpung belum banyak polusi. 30 menit, jalan, wah seger itu sambil wiritan. Nggak usah ngobrol sama orang, makanya gelap-gelapan. Ya, setelah itu, kajian, kita ngaji, setelah ngaji, jangan tidur. Jangan. Kalau memang matahari sudah tinggi, langsung sholat duha. Sholat duha. Setelah sholat duha, langsung aktivitas. Mandi, aktivitas, sudah. Tapi nanti, boleh tidur lagi. Jam berapa? 1 jam sebelum zuhur. 1 jam sebelum zuhur itu, ada namanya tidur qailullah. Itu tidur yang memang disarankan. Jadi tidur sebelum zuhur 1 jam, tapi jangan zuhurnya jam 12 kurang 15 menit tidur, itu ngajab namanya. Itu namanya nyengaja, itu mesti bablas nanti nggak zuhur itu malahan. 1 jam sebelum zuhur. Ya, kalau sampean bekerja di pabrik, nah mungkin, di kantor, nah mungkin. Tapi pokoknya begitu. Upayakan ada 1 jam yang sampean pakai untuk tidur, itu nambahi biar metabolisme tubuh kita itu benar-benar enak. Jadi bukan, tadi kan habis subuh enggak boleh, geser itu. Setelah zuhur pas atau sebelum zuhur, 1 jam. Jadi pola tidur ini penting. Selama sampean tanya Ronaldo lah, nggak percaya. Ronaldo itu, Cristiano Ronaldo, pemain Madrid, Juventus, Man U, dan Al-Nassr. Nah, itu coba. Dia tidurnya itu minimal 3 kali sehari. Nah, jadi sama, akhirnya prima betul tubuhnya. Nah, itu dari sisi menjaga kesehatan jasmani. 1, yang kedua menjaga kesehatan rohani. Pertama, ojo mikir mudik. Jangan mikir mudik dulu, Le. Nanti, dipikirnya nanti. Nanti, kalau mampu ya mudik, kalau enggak ya enggak.
Kalau mampu enggak apa-apa mudik. Karena apa? Mudik sekarang itu bukan hanya tentang tiket pulang. Coba sampean pikir apa? 1, jadwal pulang. 2, sangunya berapa. 3, pakai baju apa. 4, kunjung ke siapa saja. 5, bawa apa saja. 6, nanti ngasih siapa saja. 7, sepatunya, sandalnya, warna apa. Enggak karu-karuan. Akhirnya mikir banyak, enggak sempat tadarus, enggak sempat nyari Lailatul Qadar sampean. Maka kalau kesehatan jasmani rohani yang pertama, aja mikir mudik dulu. Mikir mudik, apa? Nggak jadi mudik. Majukan wis pirang puluh tahun nggak bahas sampean saya. Jadi jangan. Yang kedua, jangan arep-arep buka puasa. Halo. Puasa jangan arep-arep buka. Ngapain itu jam dilihat, bola balik itu ditengok itu. Dia muternya ya tetap tik tik tik. Sama pikir kepengen dipercepat gitu dah. Sambil megangin perut gitu. Masya Allah. Kayak orang puasa. Nggak usah lihat jam itu. Loh, Pak Majukan lihat jam tuh. Masih lama, Pak Majukan. Jadi puasa di Indonesia itu rata-rata 13 jam. Sudah sekitar segitu. Semen masih mending daripada di Greenland. Di Kazakhstan itu hampir 18 jam, hampir 20 jam tuh. Iya, karena siangnya lebih lama. Maka sudah, nggak usah. Yang ketiga, ayo arep-arep diterima oleh Allah. Arep-arep, artinya itu dibikin kayak gitu. Harap-harap diterima oleh Allah. Nanti enak. Yang keempat, ayo arep-arep mendapat ridha dan ampunan Allah. Ya. Yang kelima, pakai pikiran kita itu untuk berzikir, berwirid dimanapun, kapanpun. Insya Allah itu tatma'innul qulub. Itu akan menjadi hati kita tenang, kesehatan jasmani kita tenang. Yang keenam, kurangi semua ambisi dulu. Selama di bulan Ramadan, slowing down. Kalau kemarin kepengen ningkat omah jadi 17, 18, sekarang enggak dulu, berhenti dulu. Minimal 1 Ramadan ini, seluruh kekuatan ambisi dikurangi, direm, biar tenang hati sampean. Ditenrem dulu. Ada tetangga yang karena Ramadan, dikurangi dulu. Jangan mikir yang Allah itu. Ini baju yang tahun lalu kan pakai ini, besok pakai ini. Yang akan sampean tamui itu ndak mungkin ingat sampean tahun lalu pakai baju apa. Jadi sampean pakai baju yang tahun lalu itu, orangnya nggak akan tahu kalau itu bukan baju baru. Nggak akan tahu. Apalagi kalau perempuan dibalik aja, yang kemarin pakai rok sekarang pakai baju. Yang dulu pakai baju, sekarang pakai rok. Nggak akan tahu. Sudah ribet amat sih hidup lu. Ya, jadi sampai kadang Lailatul Qadar 10 hari terakhir nggak sempet iktikaf. Karena mikir ini toplesnya ganti. Apalagi kaos kaki lu sampai ganti. Siapa yang mau lihat kaos kakimu tuh? Ya Allah. Apakah enggak boleh Gus beli baju baru? Ya boleh lah. Nanti teman saya yang punya toko baju lah enggak laku nanti kalau enggak boleh beli baju. Boleh. Boleh. Cuma jangan terlalu dipikir. Beli ya beli langsung belok gitu aja. Ada teman saya yang tokonya pinggir jalan langsung belok langsung beli gitu aja, nggak usah mikir-mikir. Gitu loh. Kalau mampu ya langsung beli. Sudah. Saya ngajak sama itu jangan terlalu mikir yang sampai membuat kita kemudian melupakan esensi Ramadan. Ya, yang terakhir banyak bersedekah. Ya, bersedekah, kemudian tadarus, lalu berdakwah. Berdakwah itu apa? Ya, ngomongi kebaikan dengan cara memberi contoh kebaikan. Gitulah. Ya, saya rasa itu tips-tips yang nggak perlu dibantah. Ayo kita laksanakan. Oke. Alhamdulillah ini dulurku sudah mulai nggak tidur pagi ini. Insya Allah makin sehat tubuhnya ini.
Ya. Kenapa? Tidak boleh juga tidur habis asar. Kata Nabi, kalau tadi subuh itu membuat orang fakir, baik fakir ilmu maupun fakir harta, maka tidur habis asar itu bikin tumpul ingatan, bahkan bisa hilang ingatan. Hati-hati, tidak boleh tidur habis asar. Nanti ada yang terlupa ya. Nah, atau kalau habis maghrib juga tidak disarankan, karena itu bikin nggak sehat tubuh. Jadi tidur itu sesuai dengan tidurnya jam 10 malam 11, bangun jam 3 atau setengah 4, kemudian jangan tidur lagi nanti sebelum zuhur atau setelah zuhur. Jelas ya? Nah, pada saat tadi itu setelah sahur sikat gigi, jangan lupa. Abab sampean itu loh. Oh, ini kayak minyak kasturi, Gus, katanya di dalam hadis. Minyak kasturi itu bau sampean di akhirat. Kalau di sini ya tetap sama. Kasihan sebelah sampean itu ngempet itu. Maka gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW pakai siwak. Siwak itu dari kayu yang memang bikin gigi ini makin terjaga dari bakteri. Kalau enggak punya siwak, ya pakai sikat gigi lah. Ya, habis sikat gigi minum. Nah, ya sikat gigi semuanya. Dulu kajian tafsir. Tidak boleh ababnya bau. Tidak boleh. Dijaga itu. Oh iya. SPMA itu sangat tegas dalam mengikuti sunnah Nabi tentang innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih, suci, rapi. Clear ya? Oke. Itu tips-tips yang ayo dijalankan. Wes, setelah ini kita berubah. Lebih teratur lagi. Setelah ini ngaji, saya salam. Awas kalau tidur. Ayo. Kecuali yang sudah tua-tua. Yang sudah tua-tua ini sudah nggak masuk hitungan itu. Yang sudah 70 ke atas sudah monggo itu. Itu perlu banyak istirahat memang. Tapi sebaiknya kalau memang bisa enggak tidur juga ya. Saya rasa itu mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita, menerima ibadah puasa kita, tadarus kita, Amin. sedekah kita semuanya, sehingga Ramadan ini menjadi benar-benar mubarakah mardhatillah. Sehingga kapanpun kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli. Amin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wa la haqqina min syarri. Rabbana nazina wa lina Rabbana wa la taj'alna fi qulubina. Amin. Rabbana lana faktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma fa'alna babas sama wa rahmatika Allahumma zidna. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina wa nasina wa anina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma